Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Nabung Saham untuk Pensiun Dini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pensiun dini merupakan salah satu tujuan orang mulai berinvestasi sejak muda. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu sampai umur 50-an tahun untuk terus bekerja dan menukarkan waktunya dengan uang. Bagi sebagian orang, pensiun dini diartikan sebagai aktivitas bekerja yang tidak diwajibkan. Artinya, mereka bebas memilih jika masih mau bekerja, namun tujuannya bukan untuk mencari uang. Karena sumber penghasilan setiap bulan sudah dihasilkan dari aset-aset yang dimiliki. Nah, apakah kita bisa memperoleh pensiun dini dengan memanfaatkan investasi saham? Mari kita sama-sama belajar dari video ini. Diasumsikan saja, biaya hidup satu bulan yang dibutuhkan adalah 10 juta rupiah. Atau dengan kata lain, dibutuhkan uang 120 juta rupiah setahun. Angka ini tentu sangat relatif bagi setiap orang. Ada yang kebutuhannya di atas 10 juta, ada juga yang di bawah 10 juta. Saya menggunakan angka 10 juta hanya untuk mempermudah perhitungan. Nah, kemudian kita akan masukkan faktor inflasi setiap tahun ke dalam perhitungan untuk membuat simulasi ini menjadi lebih nyata. Asumsikan peningkatan inflasi sebesar 5% setiap tahun. Berarti, dalam 20 tahun ke depan, uang 10 juta rupiah di tahun 2020 akan menjadi sekitar 26 juta. Artinya, kamu membutuhkan dana sekitar 312 juta setahun untuk biaya hidupmu. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat detail perhitungan setiap tahunnya pada tabel berikut ini. Apabila ingin melakukan simulasi dengan nominalmu masing-masing, berikut ini rumus future value yang dapat digunakan. Future value sama dengan nominal kebutuhan dikali 1 tambah inflasi pangkat tahun yang dibutuhkan. Contoh, nominal yang dibutuhkan adalah 10 juta dikali 1 tambah 5% inflasi pangkat 20 tahun. Nah, dari perhitungan tadi, berarti kita sudah menemukan angka sekitar 26 juta per bulan atau 312 juta per tahun, agar bisa pensiun dini 20 tahun ke depan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut dengan investasi saham? Saya akan coba melakukan simulasi menggunakan satu saham sebagai perbandingan dengan target biaya hidup tersebut. Penasaran? Simak video ini sampai habis ya. Saya menggunakan saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI sebagai simulasi. Ini merupakan historis pembagian dividen BRI untuk tahun buku 2008 sampai 2019. Dari data ini, kamu bisa melihat bahwa dividen per share BRI tumbuh dari yang awalnya 16,88 di tahun 2008 menjadi 168,20 di tahun 2019. Kamu juga bisa menemukan growth dividen tertinggi saham ini ada di angka 110,88% pada tahun 2011. Namun, mempunyai minus growth sebanyak minus 21,76% di tahun 2009. Dengan data ini, saya putuskan mengambil angka 20% untuk simulasi growth dividen 20 tahun ke depan. Kenapa? Jika kamu melakukan simulasi growth 20% untuk dividen per share tahun 2008 dengan nominal 16,88, angka simulasi di tahun 2019 hanya akan menjadi Rp125,43. Sedangkan, dividen per share yang sebenarnya dibagikan berjumlah 168,20 di tahun 2019. Itu berarti data growth yang kita gunakan cukup konservatif dan cenderung lebih akurat untuk diproyeksikan pada simulasi 20 tahun ke depan. Sekarang, mari kita simak seperti apa simulasinya. Ini merupakan simulasi data dividen per share BRI yang saya hitung. Dari data ini, dapat kita temukan bahwa di tahun ke-20, dividen per share BRI akan berjumlah 6.448,38 per lembar. Angka ini tentu hanya merupakan simulasi dan bergantung pada besarnya growth yang digunakan. Dalam hal ini saya memakai angka 20%. Namun, jika melihat historical data yang ada, saya optimis bahwa simulasi yang digunakan ini cukup akurat. Karena kita menggunakan persentase yang lebih kecil dari growth sebenarnya untuk rentang waktu tahun 2008 sampai 2019. Tapi,
Tetap saja selalu disclaimer on ya, data di masa lalu tidak menjadi jaminan terjadi pengulangan di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh dividen yang cukup membiayai kebutuhan hidup. Tadi kita sudah menghitung biaya hidup yang dibutuhkan sekitar 312 juta setiap tahun, di mana sudah memasukkan faktor inflasi juga. Jika mengkaitkan dengan simulasi yang ada, itu artinya kamu membutuhkan sekitar 48.384 lembar saham BRI untuk bisa pensiun dengan tenang. Angka tersebut diperoleh dengan perhitungan kebutuhan tahunan sekitar 312 juta dibagi proyeksi dividen per lembar sebanyak 6.448,38. Setelah mendapatkan jumlah lembarnya, hal paling penting di sini adalah berapa banyak dana yang kita butuhkan untuk mencapai 48.384 lembar tersebut. Apabila menggunakan harga saham BBRI sebesar 3.000, itu berarti kamu harus menyediakan dana sebanyak 145.152.000 saat ini untuk mencapai target hidup bulanan 312 juta 20 tahun ke depan. Angka tersebut diperoleh dengan perhitungan harga saham dikali jumlah lembar saham yang dibutuhkan. Dalam hal ini, 3.000 dikali 48.384 lembar. Jika kamu mengamati perhitungan di atas, angka 145 juta itu terlihat cukup realistis untuk dicapai. Bahkan, pada kondisi saat ini saja, sebenarnya banyak di antara kita yang sudah bisa mencapainya, termasuk saya pribadi. Pertanyaannya, kenapa angka itu terlihat kecil? Apakah terdapat salah perhitungan? Awalnya saya juga mengira terdapat salah hitung yang menyebabkan angkanya begitu kecil. Namun, setelah menganalisa lebih jauh lagi, diperoleh beberapa alasan berikut ini. Poin pertama, growth dividen per tahun sebesar 20% mengalahkan growth inflasi sebanyak 5%, yang artinya terdapat selisih 15%. Mungkin kamu melihat selisih angka 15% ini cukup kecil, bahkan tidak mungkin bisa berpengaruh signifikan. Namun, kamu akan cukup terkejut jika melihat tabel berikut ini. Ini adalah proyeksi dividen per share jika menggunakan growth 5%. Angka yang dihasilkan adalah 446,28 di tahun ke-20. Sedangkan, jika menggunakan growth 20%, seperti yang sudah kita bahas tadi, dividen per share pada tahun ke-20 adalah sebesar 6.448,38. Terdapat selisih angka yang cukup signifikan, bukan? Itulah salah satu fakta dari keajaiban compounding interest. Dalam jangka pendek, mungkin kamu tidak merasakannya. Namun, dalam jangka panjang, efek bola salju ini akan terlihat dengan nyata. Pertanyaannya, bisakah kamu konsisten melakukannya? Poin kedua, keajaiban compounding interest akan dirasakan hanya dalam jangka panjang, bukan saat ini. Tadi kita sudah menghitung bahwa jumlah lembar saham yang dibutuhkan untuk memenuhi biaya hidup 320 juta per tahun adalah sebesar 48.384 lembar. Nah, itu merupakan perhitungan untuk 20 tahun ke depan dan tidak dapat direalisasikan saat ini. Maksudnya bagaimana? Jika menggunakan dividen per share saat ini di angka 168,20 dengan lembar saham 48.384, kamu hanya memperoleh dividen sebanyak 8.138.188. Angka tersebut tentu sangat jauh dengan biaya hidup 120 juta per tahun yang kamu butuhkan. Namun, jika menggunakan dividen per share 20 tahun ke depan di angka 6.448,38, dengan lembar saham yang sama, kamu bisa memperoleh dividen sebanyak 311.998.417. Angka itu sudah bisa membiayai kebutuhan hidupmu sejumlah 312 juta setahun, bukan? Nah, dari penjelasan ini, tentu kamu sudah mengetahui penyebabnya, yaitu growth dividend per share. Di masa sekarang, kamu mungkin belum terlalu merasakan efek compounding, karena hanya mendapat dividen sekitar 3% dari harga sahammu. Namun, untuk waktu 20 tahun ke depan, dengan menggunakan harga saham saat ini yaitu 3.000, dividen yield yang dihasilkan bisa mencapai 200%. Menarik bukan? Itulah alasan kenapa pernyataan Albert Einstein yang mengatakan compounding interest adalah keajaiban dunia ke-8 merupakan hal yang nyata. Poin ketiga, simulasi kebutuhan bulanan yang digunakan cukup rendah,
hanya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Jika kita menggunakan standar biaya hidup di kota besar, mungkin angka tersebut menjadi tidak realistis karena cenderung kecil. Meskipun sudah memasukkan faktor inflasi di dalamnya, pada kenyataannya peningkatan biaya bulanan akan lebih besar dibandingkan kenaikan inflasi. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk dapat mengkali 2 perhitungan jumlah lembar yang kita gunakan tadi, untuk mengantisipasi adanya peningkatan biaya hidup yang muncul secara tiba-tiba. Jika menggunakan data sebelumnya, kita membutuhkan 48.384 lembar saham BRI. Apabila dilipat gandakan, berarti kita butuh 96.768 lembar saham. Dengan menggunakan harga saham 3.000 per lembar, berarti kita membutuhkan dana sekitar 290 juta saat ini untuk membeli lot sebanyak itu. Nah, dengan poin ketiga ini, setidaknya kamu menjadi lebih konservatif lagi dalam melakukan proyeksi. Tentu saja, angka yang kamu lihat tadi hanya merupakan simulasi. Namun, dengan penggunaan persentase yang konservatif, bukankah itu menjadi lebih realistis? Oh iya, kamu juga bisa melakukan simulasi pada saham selain BBRI. Syaratnya, pilih saham berfundamental baik, liquid, rutin membagi dividen, dan cenderung meningkatkan jumlah dividennya setiap tahun. Tujuan dari video ini adalah sebagai motivasi bagi kita semua, bahwa investasi saham jangka panjang cukup membantu dalam menjamin kehidupan yang lebih tenang. Pertanyaannya, maukah kamu konsisten dan sabar melakukannya? Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Thank you.